Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaan kamu ya, hari ini. Seperti biasa, hari ini tanggal 9 Desember 2024. Apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Oke, tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, kita cek bagaimana perasaan terdalamnya dia ke kamu, atau adakah yang ingin dia ungkapkan, serta bagaimana kondisinya. Oke, teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada berapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Di sini dia ngerasakan, I dream about you a lot. Dia bermimpi ya tentang kamu sangat banyak. Apa yang dia mimpikan tentang kamu? Apakah mimpi bersama dengan kamu? Mimpi hidup di masa depan bersama dengan kamu? Ya. Di sini aku melihat I worry about us a lot. Dia seperti khawatir tentang kita. Apa yang dia khawatirkannya? Apakah tentang perubahan kamu terhadap dia? Atau dia yang benar-benar membuat hubungan ini berubah? Oke, seseorang ini begitu takut kamu menjauh atau kamu pergi meninggalkan dia, itu yang mungkin dia takutkan. Bisa jadi ada gelagat-gelagat aneh yang terjadi beberapa hari ini. Membuat seseorang ini merasa khawatir dengan hubungan ini. Ya, kita akan coba lihat ini energi yang terbaca di awal ini ya. Reach out. Ya, semuanya mungkin membuat dia itu kayak ngerasa ada kejelasan. Dia seperti ingin juga menjangkau kamu, mendekati kamu ya. Tetapi ada rasa ketakutan. Mungkinkah di sini ada konflik antara kamu dengan dia beberapa hari sebelumnya? Mungkin ada kecemburuan atau kesalahpahaman atau kesalahan itu ada pada dia, membuat dia mulai takut. Takut mendekat ke kamu tapi dia khawatir gitu loh. Mungkin ini ada kesalahan pada dirinya. Kesalahan pada diri dia sendiri yang membuat dia takut gitu ya. Takut untuk mendekat ke kamu, takut untuk menjangkau kamu, dan dia takut, khawatir tentang hubungan kita. Karena kesalahan dia itu ada pada dia. Ya, mungkinkah dia sudah mengabaikan kamu, ataukah dia sudah menyakiti kamu, atau dia sudah mengkhianati kamu. Mungkin selama ini dia sudah melakukan hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, ternyata akhirnya sekarang ya terungkap gitu loh. Terungkap apa yang dia lakukan atau apa yang dia sembunyikan, membuat dia sendiri merasa takut dengan hubungan ini ya. Dia sendiri merasa takut dengan hubungan ini. Kita akan coba cek bagaimana percintaan kamu. 3 kartu ya. Nah, ternyata di sini seseorang ini benar-benar takut akan hubungan yang berakhir. Kamu takut untuk dia takut ya kamu memutuskan hubungan sepihak. Tapi ini semua kan perbuatan dia. Dia yang sudah arogan, dia mungkin sudah temperamen. Mungkin perubahannya itu seolah-olah kayak dia tidak menyadari gitu loh perubahan dia. Padahal kamu menyadari dia mulai arogan, dia mulai kayak uh, emosian begitu ya. Terus dia kayak ngerasa aku loh yang selama ini memberikan kamu materi ini itu. Jadi seolah-olah kamu itu bisa dikuasainya. Seolah-olah kamu itu akan nurut kepadanya gitu ya. Dan seolah-olah kamu itu tidak akan bisa meninggalkan dia. Karena selama ini mungkin dia beranggapan dia sudah mensupport kamu. Dia sudah memberikan apa yang kamu mau begitu ya. Ternyata kenyataannya kamu nggak takut. Kamu nggak takut pergi dari dia. Ya, aku melihat juga di sini akhirnya dia menerima apa yang seharusnya dia terima dari kamu. Sebuah perlakuan yang mungkin dia tidak bisa terima dari kamu, yaitu mungkin kamu mulai menjauh atau mulai menarik diri dari dia gitu. Oke.
Di sini taking a chance. Seseorang ini seperti ingin membuat satu perubahan. Mungkin dia ingin merubah diri diri dia kah gitu ya. Dia tahu dia salah, dia sudah selama ini sudah benar-benar menyakiti kamu, mungkin dia tidak menyadari apa yang dilakukan itu sudah membuat hati kamu itu tersakiti. Oke, ternyata benar. Dia di sini menghadirkan orang ketiga, ya. Menghadirkan orang ketiga. Siapapun pasti ya nggak akan mau dimadu, diduakan, dikhianati ya, sakit. Karena selama ini kamu sudah merasa percaya sama dia. Kamu selama ini sudah mencurahkan semua isi hati kamu, mencurahkan hidup kamu ke dia, tapi kenyataan balasan dari dia seperti itu. Memang cinta itu tidak berharap balasan, tapi setidaknya ada timbal balik gitu loh. Kamu tidak dibohongi, kamu tidak di apa ya, dikhianati seperti ini. Itu membuat kamu seperti muncul amarah kamu yang begitu besar di sini. Dan sampai kamu tidak takut meninggalkan dia. Ya, di sini sudah kamu tinggalkan ya kondisinya. Hatinya hancur. Setelah kamu meninggalkan dia, hatinya hancur. Makanya dia seperti bermimpi tentang kita. Dia bermimpi tentang kita, dia takut nantinya kamu menjauh, kamu pergi, kamu benar-benar meninggalkan dia untuk selamanya gitu. Ini yang dia takutkan sebenarnya. Ya, hatinya hancur. Dia kehilangan segalanya. Feeling loss, dia kehilangan perasaannya, cintanya ke kamu ya. Dia merasa benar-benar ingin mengulai kembali. Kenapa? Sementara dia sudah menghadirkan orang ketiga. Apakah orang ketiga itu hanya sebuah pelampiasan bagi dia? Ataukah orang ketiga itu hanya untuk bersenang-senang bagi dia? Tapi cara dia salah gitu loh. Dia seperti mencoba mempublish hubungan dia. Sehingga kamu menyadari bahwasanya ini udah tidak benar gitu. Ya. Jadi ya, semua kembali kepada kamu. Apakah kamu ingin mempertahankan atau tidak? Yang jelas kondisi dia saat ini kayak benar-benar merasa mungkin menyesal ya. Ada penyesalan di sini. Dia takut. Mungkin takut jika tidak bersama dengan kamu. Kita coba lihat kondisi dia. Bagaimana saat ini. Setelah dia meninggalkan kamu atau setelah kamu tinggalkan, bagaimana kondisinya. Karena terlihat hatinya hancur. Hatinya sakit. Dia takut gitu loh. Dia sulit menjangkau kamu di sini. Ya. Kita akan coba lihat bagaimana ya. Melewati jalan yang berliku. Saat ini dia kayak benar-benar terpuruk. Seolah-olah jalan yang dilewati itu kayak enggak ada bersahabat dengan dia gitu. Ya. Nah, ternyata memang benar ada penolakan dari kamu. Membuat dia merasa takut, merasa hancur di sini. Karena kamu tidak mau menerima dia kembali. Ya. Jadi keadaan dia benar-benar merasa sangat menyesal karena ada penolakan dari kamu. Oke. Hidupku hampa dan tidak ada yang bisa mengerti diriku. Jadi dia mengatakan ini, jadi kata hatinya itu ya seperti ini, ya pasti menyesal gitu ya. Karena gak ada orang yang mulai mendekat dia, tidak ada orang yang peduli dengan dia. Dia merasa hidup sendiri, hidupnya hampa. Ya semua itu kan karena kesalahannya dia. Selama ini padahal kamu udah sayang banget. Keluarga kamu mungkin juga udah peduli sama dia. Sudah menganggap dia walaupun mungkin kamu hanya pacaran dengan dia. Atau hanya bertunangan. Tapi semuanya kandas. Atau dia memang kamu dengan dia sudah menikah. Tapi kamu memang benar-benar tidak sanggup untuk diduakan atau disakiti. Sehingga membuat kamu harus meninggalkan dia. Inilah dia. Hidupnya hampa. Oke. Suaramu membuat aku merasa tersiksa, menahan rindu terhadapmu. Ternyata dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat-sangat merindukan kamu. Ya. Dia kayak benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kamu sudah meninggalkan dia ya. Kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Ini membuat dia tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Dia tahu, aku kehilangan kamu. Aku jauh dari kamu. Arti kata kan kita tidak bertemu lagi setelah kamu meninggalkan dia. Tidak ada pertemuan lagi gitu. Itu membuat dia galau. Membuat dia hampa. Membuat dia sedih gitu ya. Aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Ternyata seseorang ini mungkin pernah dilukai juga ya. Sehingga dia mencoba untuk berbuat seperti itu untuk mengobati lukanya. Atau dia seperti tidak ingin disakiti membuat dia berperilaku seperti itu. Seolah-olah aku nggak akan bisa disakiti. Sebelum aku disakiti, aku akan menyakiti dulu gitu loh. Ternyata ya dia yang merasa tersakiti di sini. Oke? Itu yang terbaca. Kita akan coba cek dari kartu tarot ya, seperti apakah
di sini yang terbaca. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Bayangkan dia seseorang yang kamu fokuskan. Wow, di sini benar-benar dia galau, kehilangan segalanya ya. Five of Cup. Seolah-olah kayak dia merasa kesepian banget. Apa ya, mungkin banyak sih, dia itu kayak bekerja. Dia punya banyak teman, tapi teman-teman yang di sekeliling dia itu ya hanya sekedar memanfaatkan dia. Tidak ada yang tulus gitu, tidak ada yang mengerti dia gitu ya. Nah, di sini ada Seven of Wands. Dia mencoba bertahan dengan kondisi dia. Walaupun hatinya sakit, hatinya hancur, ditinggalkan kamu ya. Mungkin ini adalah sebuah karma yang sedang dia jalankan di sini. Ya, sedang dia jalankan, berharap setelah dia menebus semua kesalahan ini, dia berharap mungkin ada sebuah titik terang ya antara kamu dengan dia gitu loh. Itu harapannya dia. Connect of Cup. Dia di sini kayak benar-benar ingin memperjuangkan kamu lagi, ingin menemukan kamu lagi, menemukan cinta kamu dan memiliki cinta kamu di sini. Dia berjuang, sangat berjuang. Ya, mungkin banyak yang dilakukan. Dia bertransformasi, dia merubah sikapnya, dia mungkin sudah menjadi orang yang tidak arogan lagi, tidak orang yang toksik lagi atau temperamen lagi. Dia sudah menjadi orang yang stabil begitu ya. Jadi dia berharap perjuangan dia ini tidak akan sia-sia untuk memiliki kamu lagi gitu loh. Ini juga kamu ya, jika kamu benar-benar memiliki energi yang positif terhadap dia. Tapi kalau kamu yang merasa kayak wah untuk tidak mempertahankan dia lagi, ini mungkin tidak akan terkoneksi gitu ya. Oke. Six of Wands. Aku melihat seseorang ini seperti ingin menikahi kamu pada akhirnya. Seandainya nih kamu menerima dia, dia akan berkomitmen, dia akan mengikat kamu dengan tali perkawinan ini. Ya. Ini yang harapan dia. Jadi mungkin ada sebuah keinginan dia yang benar-benar itu dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya. Ya. Dia seperti ingin bahagia bersama dengan kamu. Makanya di sini ada I worry about us. Aku khawatir tentang kita. Ini yang dikhawatirkan, tidak bisa bersama dengan kamu karena impian dia ingin bersama dengan kamu. Oke, ini dia. Eight of Swords, dia seperti terjebak. Terjebak dengan kelakuan dia, dengan perbuatan dia. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini yang bisa dia rasakan adalah aku pengen lepas dari keterjebakan ini. Mungkinkah hubungan dia dengan orang ketiga ini begitu sulit dan rumit? Atau dia yang hanya dimanfaatkan dari segi keuangan, membuat dia hancur, bisnisnya dia mungkin stuck, karena udah habis-habisan nih, dia melakukan pengorbanan untuk si orang ketiga, ternyata ya semuanya salah gitu loh, ya. Oke. Ada Ace of Swords, dia berpikir bisa bertemu dengan kamu kembali, ada kesempatan bertemu dengan kamu lagi, ada kesempatan untuk menjalin satu hubungan lagi. Ini yang diharapkan. Sebuah harapan dia besar terhadap kamu. Keinginan dia besar terhadap kamu untuk memiliki kamu. Ya. Sangat begitu mendalam cinta yang dirasakan saat ini setelah kamu tinggalkan. Makanya dia bermimpi tentang kita. Ya. Berharap mungkin hari ini ada sebuah kebaikan yang dia dapatkan. Ada sebuah keajaiban yang mungkin akan dia miliki ya. Mungkin kamu akan menerima dia atau bagaimana. Ada Six of Swords. Dia seolah-olah kayak berserah diri saat ini. Dia kayak bersurrender ya. Dia berharap dengan dia meminta kepada Tuhan, dia bisa menemukan kamu lagi. Itu ya harapannya dia. Oke. Kita akan coba lihat dari inisial. Inisial siapakah dia? Ada F dan G, kenalan di sosmed. Kenalan di sosmed. Ada N yang pernah abaikan. Ada P yang pernah selingkuh. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. J dan U, teman kuliah. Oke, untuk zodiak. Apa zodiak yang terkoneksi dengan kamu? Ada Scorpio. Ada Sagittarius. Ada Aquarius. Sagittarius lagi. Ada Leo. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya. Jadi kita akan lihat di sini. Seseorang ini benar-benar merasa takut
dengan hubungan yang terjalin saat ini. Ternyata dia itu benar-benar hancur. Hatinya hancur di saat kamu meninggalkan dia, ya. Dia pengen bahagia bersama dengan kamu di sini. Oke? Dia bermimpi tentang hubungan ini, ya, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.